وبلغم الدارين آمين يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله فأعطى علينا خيره وبره ومدده وكرمته ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dumateng para rencang-rencang, bapak-bapak, ibu-ibu, yang bukan ibu tadi ini, bukan ibu ya. Jamaah pengawasan wonten ing Pondok Alisan 3 Darut Taubah yang sama-sama mengharap ridha Allah Ta'ala. Lagi kita bersyukur kepada Allah SWT kanthi ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dalam lisan kita. Kemudian dalam hati kita merasa senang, merasa bunga atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kemudian bagaimana nikmat-nikmat itu kita tasarufkan, kita gunakan sesuai dengan perintah dan kehendak Allah SWT. Kita bersyukur Allah Ta'ala dudukkan kita, tempatkan kita di majelis yang mulia, majelis yang agung, majelis yang besar, majelis yang penuh rahmat, penuh maghfirah, yaitu majelis ta'lim wa ta'alum. Harapan kita mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan dan dapat kita sampaikan, dan juga mudah-mudahan jadi asbab turunnya hidayah, sehingga dengan hidayah kita, keluarga kita, tetangga kita, dan umat Islam itu seorang dapat mengamalkan agama dengan sempurna, dengan kafah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada yang mulia baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya setia. Mudah-mudahan kita sekalian, ibu bapak kita, keluarga kita, termasuk orang-orang yang ikut setia kepada yang mulia baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, memperbanyak baca salawat, sehingga kelak dari kiamat mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma dari yang mulia baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah hadirin, kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Kurang berapa hari lagi? Seminggu lah ya. Selasa depan insya Allah kita akan masuk tanggal 1 bulan Ramadan, merupakan bulan yang suci, bulan yang agung. Dengan tidak terasa, tahu-tahu kita akan dijumpakan dengan tamu yang agung, yaitu tamu bulan Ramadan. Kira-kira hati kita bagaimana, Pak? Kedatangan bulan Ramadan ini susah, nopo seneng, nopo bunga, nopo biasa-biasa mawon? Saya itu orang apa sih? Masya Allah. Kalau bulan Ramadan ini maki orang mangan awan usulan tuh. Oh, biasanya awan nyate, awan ngombe es kelapa muda, es kopior, es cincau, macam-macam kolak, cilok. Iki maki bulan Ramadan ini sebulan penuh tidak akan makan siang, tidak nyate. Tapi kita belajar, okay? Belajar jadi sarang-sarang kita seneng bunga kanthi datang bulan Ramadan. Napa padilai? Nek kita niki seneng kalih tamu agung masuknya Ramadan niki padilai kula paringi nggih. Kertas pengin ngoten mboten? Nggih. Pengin nggih. Monggo sarang-sarang kita ngaji.
Wa anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala man fadiha bi dukhuli Ramadhana harramallahu jasadahu 'alan niron. Kanjeng Nabi dawuh sing sapa wong bunga seneng mlebune bulan Ramadan, dukune bulan Ramadan, datangnya bulan Ramadan, maka orang yang senang seperti itu Allah Ta'ala akan mengharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Maka kita siap-siap, kita belajar senang dukine datangnya bulan Ramadan. Kira-kira mawon nek kula jenengan diperintah dikongkon karo wong sing ora cocok, sing ora disenengi. Kira-kira nglakoni perintah terpaksa apa terpaksa? Kira-kira mawon. Terpaksa nggih. Dikongkon karo wong sing kita benci, sing ora seneng. Ya dilakoni. Perintah dilakoni tapi atine bedok gol. Tapi kalau di dewe iki diperintah karo wong sing kita cintai, bahkan yang sangat-sangat kita cintai. Contohnya mantan anyar, masjid untuk masjid orang no. Mantan anyar, dikongkon, kira-kira ditandangi apa? Ditandangi dengan penuh kecintaan, dengan penuh kasih sayang. Maka begitu jika kita belajar cinta kepada Allah, mengagungkan Allah, maka kita niki ketuganan Ramadan niki poso anggone nglampahi poso niki ora terpaksa. Ora terpaksa, tapi dengan hati yang penuh kecintaan, seneng. Sebab niki merupakan hadiah bagi kita umat yang mulia, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan ini bulan ingkang boten sami kalian bulan-bulan liyane. Banyak fadilah-fadilah yang diobrak di dalam bulan Ramadan. Sholat sunnah, amalan sunnah akan disamakan dengan amalan fardu. Amalan fardu akan dilipat gandakan. Tidak seperti amalan dibuat tadi selain bulan Ramadan. Bulan Ramadan termasuk bulan kasih sayang, bulan yang penuh barokah, bulan sing nopo, sing Gusti Allah Ta'ala memberikan tambahan rezeki bagi orang-orang yang beriman. Maka kita siapkan mental kita, iman kita, keyakinan kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Wa qala alaihi salatu wassalam idza kana awwalul lailatin min Ramadan yaqulu Allah Ta'ala man dalladzi yuhibbuna fanuhibbuhu. Nabi dawuh apabila datang awal malam bulan Ramadan maka Allah Ta'ala berfirman yaqulu Allah Ta'ala. Mangke tang sini piro? Tang sini malam napa? Malam Selasa iki timut-timut pas malam tanggal 1 bulan Ramadan niki Gusti Allah berfirman yaqulullah taala man dalladzi yuhibbuna fanuhibbuhu. Sapa-sapa sing cinta maring ingsun Gusti Allah, sing demen karo ingsun Gusti Allah, maka ingsun Gusti Allah juga cinta demen maring tiyang kala wau. Niki firman Allah Ta'ala datang kita umat yang mulia baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas malam pertama bulan Ramadan. Sopo-sopo sing cinta maring ingsun Gusti Allah, maka ingsun juga cinta kepadanya. Wa man dalladzi yatlubuna fanatlubuhu. Barang siapa yang menuntut aku, maka aku juga memberikan tuntutannya kepadanya. Wa man dalladzi yastaghfiruna fanaghfiru lahu bihurmati Ramadan. Barang siapa yang minta ampun pada malam pertama bulan Ramadan, istighfar kita memperbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Dosa kita banyak sekali dalam setahun, numpuk-numpuk dosa nih. Nah, ini kesempatan pas pertama malam Ramadan kita banyak-banyak istighfar mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Wa man dalladzi yastaghfiruna fanaghfiru lahu bihurmati Ramadan. Maka pada siapa yang minta ampun kepadaku, maka aku ampunkan dengan hormat, dengan mulianya bulan
kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana kita sebentar lagi akan kedatangan bulan yang agung. Mudah-mudahan umur kita sampai. Sebab belum tahu juga umur kita kan. Barangkali nanti setelah ngaji kita kedatangan malaikat Israel, atau besok atau ben. Maka kita dianjurkan oleh Nabi doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan paringi berkah bulan Sya'ban lan bulan Rajab niki. Wa ballighna Ramadan, mugi panjenengan dugiaken kula niki nganti menangi bulan Ramadan sampai dari awal sampai selesai. Insyaallah nggih. Iki banyak doa niku Kanjeng Nabi sing ngajari kita. Kanjeng Nabi donga niku. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban ballighna Ramadan. Jaluk diberkahi bulan Rajab, bulan Sya'ban, terus jaluk dipun sampaikan menangi bulan Ramadan. Saking agunge, saking besare fadilah-fadilah ingkang dipun paringaken dening Allah Ta'ala wonten ing bulan Ramadan. Wa fil khabari idza halla hilal Ramadan sahal arsyu wal kursiyyu wal malaikatu wa ma dunahum yaquluna tuba li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam bima indallahi ta'ala lahum minal karamah wastaghfarat lahumus syamsu wal qamaru wal kawakibu wat tuyur fil hawa was samaku fil ma wa kullu dhi ruhin ala til adi fil laili wan nahar. Dalam satu hadis, apabila telah masuk tanggal bulan Ramadan, maka aras singgasana Allah menjerit, berteriak, gembor, sohal arzu, aras, kursi, malaikat. Ceritanya bukan cerita sing yang buatan ceritanya. Tuh mereka mengatakan tuba li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuba li ummati Muhammadin Allahumma shalli alaihi salatu wassalam. Mereka berteriak untuk bejo banget. Kanggo siapa? Untuk ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam, kanggo untuk umatnya yang mulia, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa untungnya? Bima indallahi ta'ala lahum minal karamah. Mereka akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastaghfarat lahumus syamsu wal qamar wal kawakib. Matahari, bulan, bintang-bintang, burung-burung, semua di Indonesia, di Mekah, di Madinah, di Amerika, di Thailand, di Singapura, semua burung-burung yang ada di seluruh alam, di seluruh dunia. Terus wasamaku fil ma, dan ikan-ikan di laut, di air, di sungai, semuanya mendoakan istighfar, mohonkan ampun kepada umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tentune sing gelem poso, ora gelem poso ora didongake. Sing gelem poso, sing gelem taat maring Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu dirihin ala tilani, dan semua yang bernyawa, bukan hanya burung, bukan hanya ikan-ikan, semua yang bernyawa, rupanya apa jangkrik, ginggong, kalajengking, ular, uget-uget, semua yang bernyawa mendoakan istighfar, mohonkan ampun kepada umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung boten iki, untung ya. Alhamdulillah kita dijadikan sebagai umat yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan kowe oleh tuwa istighfar? Fil laili wan nahar, dalam siang dan malam, terus 24 jam mendoakan kepada umat baginda sallallahu.
ini khusus kanggo bulan Ramadan. Maka sayang kalau bulan Ramadan kita kok sia-siakan. Sayang kalau bulan Ramadan kita tidak gunakan untuk memperbanyak amal. Kalau untuk puasa jelas nih, memperbanyak puasa jelas wajib. Terus juga amal-amalan yang kita buat di dalam Ramadan, kita perbanyak baca Quran, istighfar, baca sholawat. Tapi ini perlu kita ketahui ya, bagi kita yang punya tanggungan, punya utang, contohnya utang sholat, ini bagusnya untuk mengqadha sholat. Sementara sholat sunnah ditinggalkan dulu, sebab sholat qadha niku wajib. Sholat wajib niku apa? Bandingannya kalau sunnah tetap utama sholat wajib. Jadi kanggone tiyang kita sing duwe utang sholat diqadhani berapa hari, berapa bulan. Jadi sementara yang duwe utang sholat niki sementara sing sunah di cancel dulu. Sunah qobliyah zuhur, ba'da zuhur. Fokus waktunya digunakan untuk mengqadha sholat-sholat yang kita tinggalkan. Terus kabeh mendoakan istighfar kepada umat baginda Nabi kita Muhammad SAW, illa syayatin alaihimul la'natu, kecuali setan-setan. Kalau setan tidak mau mendoakan, malah setan itu ngajai kena rokok, ngajai ciloko, ngajai bareng-bareng mlebu nang neraka, njego nang neraka. Jadi setan ora gelem ndongake. Kabeh mendoakan kepada kita, tapi sementara setan tidak mau. Alaihul la'nah. Kemudian faida asbahu la yatrukullahu ta'ala ahadan minhu illa yaghfiru lahu. Terus kalau kita semua masuk pagi-paginya, pagi hari, maka Allah Ta'ala tidak biarkan salah satu orang pun kecuali dia pasti diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kemuliaan fadilah kanggo khusus di bulan Ramadan. Wa yaqulullahu ta'ala lil malaikati ij'alu salatakum wa tasbihakum fi ramadhana li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Dan juga Allah berfirman kepada para malaikat, semua malaikat semua salat, semua malaikat sujud, semua malaikat bertasbih. Ij'alu salatakum wa tasbihakum fi ramadhana li ummati Muhammadin. Jadikanlah kalian wahai malaikat, sholat kamu, tasbih kamu, semuanya digunakan untuk hadiah untuk umat baginda Nabi kita Muhammad SAW di bulan Ramadan. Jadi jumlah malaikat berapa juta, berapa triliun, sholat mereka, tasbih mereka khusus bulan Ramadan dihadiahkan untuk umat baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah fadilah, keuntungan daripada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan dikatakan bulan yang agung, bulan yang besar, bulan yang Allah Ta'ala ngobrol pahala ganjaran. Maka jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Maka ini sebelum bulan Ramadan masuk, kita siapkan diri kita, siapkan mental kita, keyakinan kita, dan kita mohon ampun, mohon kepada Allah Ta'ala supaya kita diberi kesehatan, diberi taufik untuk bisa mentaati perintah Allah Ta'ala, bisa memperbanyak ibadah di dalam bulan Ramadan. Nah, ini dengan sehubungan dengan hadis tadi, apa kata Nabi? Barang siapa yang senang kepada datangnya bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala akan mengharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Ini adalah satu kisah. Hukiya anna rajulan ismuhu Muhammadun kana la yusalli qattu fa idza dakhala ramadhanu yuzayyinu nafsahu bityab wa tib ay wa yusalli wa yaqdi ma fatahu. Diceritakan ada seorang laki-laki yang bernama Muhammad. Seorang laki-laki bernama Muhammad. Dia namanya bagus, tapi nggak tahu sholat. La yusalli qattu, sama sekali tidak
la yusolli qattu babar pisan ora duhure ora asar maghrib la wala ora salat. Masyaallah. Tapi begitu masuk bulan Ramadan, fa idza dakhala ramadhanu yuzayyinu nafsahu, maka begitu masuk tanggal bulan Ramadan dia langsung menghias diri, mungkin dengan mandi keramas, mandi dengan keramas, disampuni rambutnya, disabuni nanti sabun sing wangi-wangi, kemudian pakaian sing bagus-bagus dipakai, kemudian nganggo wangi-wangian juga minyak. Kemudian apa? Wa yusolli, langsung dia tobat ngelakoni sholat. Wa yaqdi ma fatu, kemudian sholat-sholat yang dia tinggalkan semua diqadha. Masya Allah. Semua diqadha. Faqila lahu lima taf'alu dzalik, maka dikatakan, kenapa kamu kok seperti itu, menghias diri, kemudian dengan memakai pakaian yang bagus, pakai wangi-wangian, kemudian kamu sholat, kamu mengqadha sholat-sholat kamu tinggalkan. Maka dia katakan, faqala hadza syahrut taubah war rahmah wal barakah. Kata dia, ini adalah bulan taubat, bulan taubat, bulan rahmat. Allah Ta'ala cucurkan rahmat, Allah Ta'ala turunkan keberkahan-keberkahan. Asallahu ayyatajawaza anni bifadli. Kata dia, mudah-mudahan dengan dia tobat, dia sholat, mengqadha sholat yang dia tinggalkan, dengan senang adanya menghormati Ramadan, Allah Ta'ala menghampunkan dosa-dosaku. Ayyatajawaza anni, dengan fadlnya Allah Ta'ala. Betul. Famata faruya fil manam faqila lahu ma fa'alallahu bik faqala ghafara li rabbi bihurmati ta'dhimi ramadhana. Maka ketika dia telah wafat, telah meninggal, ada seorang yang mimpi bertemu dengan laki-laki yang bernama Muhammad yang sudah tobat tadi. Maka dikatakan, faqila lahu ma fa'al, apa yang dibuat Allah kepada kamu? Maka dia jawab, faqala ghafara li rabbi, aku telah diampunkan oleh Allah Ta'ala dosa-dosaku yang pokoknya ninggal sholat. Sholat itu Masya Allah, ninggal sholat mau dosanya ya, dikarenakan dan kita fadil amal itu orang ninggal sholat tapi di luar waktunya, orang ninggal sholat tapi sholat di luar waktunya, sholat kok kodok niku dosa nih, hukumannya sanksi nih dimasukkan neraka biro satu hukum biro 80 tahun. Kira-kira setahun nih sedinane akhirat pada karo 1000 tahun dunia. Dihitung mau pirang juta tahun. Itu satu sholatan. Itu sholat cuma di luar waktu. Aniki waktu yang sinamanya Muhammad itu sama sekali betul sholat. Entah berapa bulan, entah berapa tahun. Tapi dengan dia datang Ramadan, dia senang, dia suka, dia hormati, dia muliakan, kemudian dia bertobat, sholat, kemudian diqadha, semuanya sholat ditinggalkan, Allah Ta'ala ampunkan. Memang Allah Ta'ala maha pengampun, maha penyayang. Akhirnya dia mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki sebab hormatnya, sebab mulianya bulan Ramadan. Maka kita sebagai umat yang mulia bagi Muslim, kita merasa bangga, merasa senang dengan adanya datangnya bulan yang suci, bulan yang agung. Maka kita siapkan insyaallah ya. Insyaallah. Jam kita ini. Hah? Malam jam. Setengah 9. Lanjut mau lanjut nih sedih malam ya. Sampai jam 12. Katanya Mas Malis ngantuk. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala idza staiqadatukum min nawmihi fi syahri Ramadan wa taharraka fi firashihi wa taqallaba min janibin ila janibin yaqulahu malakun qum barakallahu fiik wa rahimakallahu fa idza qama bi niyyati shalat yad'ulahu al-firasy wa yaqulu Allahumma atihil furusal marfu'ah.
ada hadis daripada yang diriwayatkan oleh Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, "Idza staiqala ahadukum min naumihi fi Ramadan," apabila ada salah satu di antara kalian kelilir tangi tidur malam di bulan Ramadan, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Kemudian pas tanggal jam 2, jam 3 kelilir, idza staiqala ahadukum. Wataroka terus gerak-gerak, wataroka fi firasihi, ubah-ubah. Wataqallaba min janibil janibin, terus bolak-balik kanan kiri. Maka malaikat berkata, yaqulu lahum kum. Malaikat berkata, bangunlah. Sing gugah malaikat. Krungu boten? Ora krungu. Tapi ini pasti malaikat sing gugah nih. Yaqulu lakum malakun kum, bangunlah kamu. Barakallahu fik, semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepadamu. Wa rahimakallah, dan semoga Allah merahmati kamu. Maka apabila faida qoma bi niyatis salat, maka apabila dia bangun dengan niat salat, bukan bangunnya untuk ke WC bukan, bangunnya untuk salat tahajud. Faida qoma bi niyatis salat, apabila dia bangun dengan niat salat tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Yad'ulahul firos, maka alas tidur, kasur mendoakan, Pak. Kasure mendoakan. Dongani sapa hukma sing tani. Doakan. Yaqulu lahul firos wa yaqulu Allahumma atihil furusal marfu'ah. Ya Allah, berilah dia kasur sing empuk, kasur sing tinggi, sing mendut-mendut. Tentu saja besok di surganya Allah Ta'ala. Allahumma atihil furusal marfu'ah. Niki kasure ndongake, Pak, masyaallah. Krungu ora krungu, tapi kita ya yakin. Sebab ini apa? Kata Nabi itu pasti benar, walaupun kita tidak benar. Terus wa idza labisa thawbahu yatulahu thawb wa yaqulu Allahumma atihi min hulal jannah. Kemudian kalau dia terus pergi ke kamar mandi, kemudian ke hajatnya diserahkan semuanya, wudu dan lain sebagainya, kemudian dia pakai sarung, pakai jubah, pakai pakaian lah, la bisa thawbahu yatulahu thiyab, maka baju yang kita pakai mendoakan juga, Pak. Jubah kita, sarung kita, sorban kita mendoakan. Ya du'ulahu thawb, apa doanya? Wa yaqulu Allahumma atihi min hulalil jannah. Ya Allah, berilah dia dari pakaian-pakaian surga. Ini pakaian yang dipakai orang yang tidur di bulan Ramadan, kemudian bangun itu mendoakannya. Terus wa idza la bisa lahi tatulahu na'lahi tatulahu wa taqula wa yaqulani Allahumma tsabbit qadamahi ala sirat. Kemudian ketika dia pakai sandalnya juga mendoakan. Lemae ndongake, kasure ndongake, jubahe ndongake, sampai sandal sing tinggal juga mendoakan. Apa doanya? Allahumma tsabbit qadamahi ala sirat. Ya Allah, tetapkanlah 2 kakinya di atas sirat. Artinya diselamatkan, jangan sampai jatuh ke dalam neraka. Allahumma tsabbit qadamahi ala sirat. Wa idza tanawalal ina yatulahul ina wa yaqulu Allahumma atihi min abwabil jannah. Kemudian kalau dia megang itu tempat piring atau gelas untuk minum atau untuk makan, maka tempat yang dia gunakan itu juga mendoakan. Yad'u lahul ina wa yaqulu Allahumma atihi min abwabil jannah. Ya Allah, berilah dia daripada tempat-tempat gayung-gayung dari surga. Jadi berarti maksudnya ini ina itu maksudnya gayung, bukan ina itu adalah tempat untuk mengambil air.
min aqwal jannah, daripada gelas-gelas surga. Wa idza tawaddaa yatulahul ma wa yaqulu Allahumma tahhir minadz-dzunub wal khotoya. Kemudian apabila dia berwudu, maka air yang dia gunakan untuk wudu pun juga mendoakan. Yatulahul ma. Apa doanya? Wa yaqulu Allahumma tahhirhu minadz-dzunub, ya Allah, sucikanlah dia daripada dosa-dosa. Wal khotoya, dan keluputan-keluputan. Wa idza qama ila sholati yatulahul bait wa yaqulu Allahumma wassi' qabrahu wa nawwir hufratahu wa zid rahmatahu wa yanzurullahu ta'ala ilaihi birrahmah wa yaqulu inda du'a ya abadi minka addu'a wa minkal ijabah wa minka su'al wa minna su'al wa minka nu'at niwa wa minna nu'at wa minkal istighfar wa minal ghufran. Dan apabila terus dia setelah wudu kemudian dia sholat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat atau 8 rakaat, maka rumah yang digunakan untuk sholat tadi mendoakan juga, Allahumma wasi' qabrahu, ya Allah, luaskanlah kuburnya. Wa nawwir hufratahu, sinarilah luangan kuburnya. Wazid rahmatahu, tambahlah rahmatnya. Dan Allah Ta'ala melihat, memandang kepada dia dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan rahmat. Wa yaqul, dan Allah berfirman ketika dia berdoa, wahai hambaku, kamu berdoa, kami akan mengijabai, akan mengkabulkan. Dan kamu minta, nanti akan penuhi permintaanmu. Dan kamu minta istighfar, minta ampun, maka aku akan ampunkan dosa-dosa kamu. Itu kelebihan fadilah daripada bulan Ramadan, khusus dalam bulan Ramadan ini seperti itu. Maka dalam bulan Ramadan kita jangan sampai sia-siakan. Maka dalam bulan Ramadan jangan sampai ketinggalan sholat tahajud. Jangan sampai sungkan-sungkan bangun sholat tahajud. Begitu agungnya, besarnya fadilah kita buat amalan di dalam bulan Ramadan. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan. Kita sama-sama niat, insyaallah ya. Niat mengamalkan lah, niat nyampaikan. Jadi orang cukup diamalkan wae Pak. Nanti begitu jenengan wangsul dan kampung dan kriya, mangke kabar niki dikabar-kabar. Insyaallah ya. Sampai-sampai kita datang tombol baru dan rencang-rencang. Nah, nanti apa? Nek mereka-mereka yang ngamalkan jenengan juga itu ganjarane ngamal-ngamal sing dilakoni detik ini sampean niku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan. Maulaya sholli wa sallim daiman